menikmati apapun yang terjadi dalam hidup kami. Peristiwa apapun yang Engkau izinkan dalam hidup kami, ajar kami untuk kami menikmatinya, mengambil hikmahnya, mempelajarinya, untuk kami semakin mengenal siapa Engkau. Karena kadang lewat peristiwa hidup itulah kami mengerti siapa Tuhan yang kami sembah sesungguhnya. Lewat peristiwa itulah kami mengenal kedahsyatan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Lewat peristiwa itulah dari mulut kami akan berkata, Engkau Allah yang dahsyat. Ajar kami menikmati setiap peristiwa yang Engkau izinkan. Kami bersyukur kalau Engkau izinkan badai terjadi. Kami bersyukur kalau Engkau izinkan hal-hal yang buruk terjadi. Karena kalau Engkau izinkan, di situ kami akan melihat bagaimana Tuhan yang dahsyat, bagaimana Tuhan yang perkasa, bagaimana Tuhan yang luar biasa mengangkat kami. Kami melihat Engkau bukan dalam masa tenang. Kami melihat kuasa-Mu bukan dalam semua keadaan tenang. Justru di tengah badai kami melihat bagaimana Engkau menghentikan badai. Justru di tengah-tengah padang gurun kami melihat bagaimana Engkau mencukupkan kami makanan. Justru di padang gurun kami melihat bagaimana makanan itu turun dari langit, datang dari mana saja, yang tidak kami pikir, yang tidak tersimpan dalam hati. Itu yang Kau sediakan. Karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tidak bersungut, untuk tidak mengeluh dengan peristiwa-peristiwa yang Engkau izinkan terjadi. Karena disitulah kami mengenal Engkau. Karena disitulah kami terkagum-kagum oleh kedahsyatan kuasa Tuhan. Ajar kami mengerti itu Tuhan. Karena sesungguhnya menjadi orang Kristen bukan hanya menikmati hal-hal yang lurus, hal-hal yang tenang. Justru di tengah badai kami melihat kuasa-Mu dahsyat. Berfirmanlah Tuhan, ajar kami bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, untuk makin hari makin mengenal Tuhan, makin hari makin mengenal Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sana. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus basuh tempat ini. Darah Yesus basuh tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus putuskan kutuk masa lalu, masa depan. Darah Yesus buka tingkap-tingkap berkat. Darah Yesus pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Di tengah badai, berarti siapa yang mau mengenal Tuhan? Siapa yang mau mengenal kuasa Tuhan? Coba katakan. Siapa yang mau mengenal kedahsyatan Tuhan? Apakah lewat jalan yang tenang? Apakah lewat di jalan yang adem-adem saja? Saya mau kasih tahu, justru di tengah badai saudara akan mengenal Tuhan. Jadi berbahagia kalau hari ini saudara hidup, saudara ada di tengah badai. Amin. Wah, Obun berarti mau lihat kita kena badai. Bukan. Badai itu ada 3, ya kan? Badai karena kutuk orang tua, tapi sudah diputuskan melalui darah Yesus. Ada badai karena dibuat sendiri. Gara-gara apa coba?
Ada badai yang Tuhan izin. Saya berharap di sini semua badai-badai yang Tuhan izin. Lagi enak-enak ibadah, lagi enak-enak rajin kayak Ayub ya. Ayub apa sih dosanya? Ayub punya dosa. Kenapa Tuhan izinkan badai? Karena di situ Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Kapan kita tahu Tuhan bisa menghentikan badai? Kalau kita nggak masuk ke tengah badai. Ya kan? Pak Alek kan bilang, kapan waktunya kita melihat orang dibangkitkan kalau nggak ada yang mati dulu? Betul kan? Kenapa Tuhan bisa sembuhin Lazarus kan? Kenapa Tuhan izinkan mati? Supaya orang-orang di situ melihat ada kebangkitan. Kenapa Yeriko mesti diputerin 7 kali? Kenapa? Tuhan bisa nggak runtuhin Yeriko dalam sekejap? Kenapa mesti puter-puter 7 kali? Bingung kan? Kenapa lagi gereja udah puasa, udah rajin ke gereja, kenapa badai terus, betul kan? Ini banyak orang Kristen kabur nih, badai lagi, hidup nggak pernah berhenti cobaan. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tempat ini dengar, justru Tuhan izinkan badai cobaan untuk saudara mengenal kedahsyatan Tuhan. Bilang mengenal kedahsyatan Tuhan. Mengenal kedahsyatan Tuhan. Lewat cobaan. Jadi kalau coba, cobain aja. Makanya kalau dicoba saya suka bilang ke saya. Saya kalau ada cobaan gini, kita lihat aja. Kita lihat aja apa yang terjadi. Kita punya Tuhan. Aduh papi, hari ini saya nggak punya duit. Kita besok makan apa? Tenang aja. Kita punya Tuhan. Lihat aja besok. Mati ya ke surga udah kan. Siapa yang di sini udah mulai bete sama hidup kok susah terus gitu ya, nggak pernah senang ya gitu ya. Cobaan betul ya. Yuk kita doain dulu supaya Yesus datang cepet yuk. Yesus datang ngapain kita? Tuh, abis jemput ngapain? Ada lagi yang hebat. Memerintah bersama Tuhan berapa tahun? Nah, memerintah loh. Kalau sekarang kalau saudara objek penderitaan kan, nggak mau merintah kan, betul kan? Setuju nggak Mas Ayu? Kalau Yesus datang yuk cepat dulu. Kalau Yesus datang saudara diangkat masuk surga memerintah 1000 tahun. Wes, ada jadi RT, jadi lurah, ada jadi kades. Ibu cuma jadi kades ntar. Kan memerintah 1000 tahun. Tuh, katanya hidup bete, susah mulu. Suruh Yesus datang nggak mau. Jadi saudara maunya apa cowok? Ya, saudara nggak jangan pikirin ya. Pokoknya saudara nikmati aja setiap peristiwa dalam hidup saudara. Amin. Yang penting saudara jaga hati saudara. Nah kita belajar hari ini. Sebetulnya saudara dipulihkan, saudara bisa menikmati pemulihan cepat atau lambat tergantung apa? Hati saudara, tergantung saudara hatinya terbentuk dari tanah apa. Ya, kita belajar itu. Saya ada 2 topik hari ini. Saya tanya pada saja. Nah, papi mau khotbah nih. Ada 2 topik ini sama ini. Mana yang mana yang ini? Yang ini aja papi. Set, nah ini. Coba judulnya. Jadi saudara enjoy aja. Ada Pak. Jadi gini, jangan bikin masalah, betul? Saudara hidup tenang-tenang dengan Tuhan. Tapi ketika ada masalah terjadi, pasti Tuhan ingin memperkenalkan kuasa-Nya dalam hidup saudara. Bagaimana burung gagak bisa datang? Bagaimana Tuhan bisa kirim makanan? Saudara, peristiwa makanan turun dari langit itu peristiwanya di mana sih? Di padang? Di masa-masa susah. Makanya tenang, waktu susah bersyukur aja. Karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia bisa buat 1000 macam cara untuk mencukupi saudara. Tapi jaga hati saudara, kita belajar. Jangan ngomel terus. Waktu dalam keadaan badai duduk, suami istri berdoa bersama. Tuhan, aku percaya. Jaga hati. Yang membuat saudara mau dipulihkan, betul?
Siapa yang sekarang mau dipulihkan? Yang membayar kontrak bisa punya rumah, yang ada mobil punya mobil. Sesaat enggak juga sih, enggak. Boleh nggak doa minta rumah? Boleh nggak doa minta mobil? Anak muda boleh nggak doa minta mobil? Boleh. Soal dikasihnya kan urusan Tuhan ya. Jangan maksa Tuhan ya, nanti raja belum bisa. Buat Tuhan memberikan berkat, memulihkan itu bisa cepat. Tidak ada yang susah buat Tuhan, tidak ada yang sulit. Yang susah buat Tuhan adalah mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengelola berkatnya. Bilang, dipercaya mengelola berkat. Bilang, siapa itu orangnya? Ada yang berani bilang, saya Tuhan. Siapa orangnya? Saya Tuhan. Benar nggak nih, Bu? Benar nggak dipercaya? Wah, lu dapat 5 juta aja udah lupa gereja. Baru dikasih 10 jutanya lupa doa. Baru dikasih ini dikontrakan doanya kuat. Tinggal dikontrakan doanya kuat, Pak. Subuh doa, malam doa, sore tinggal dikontrak. Dikasih Tuhan rumah mewah. Apakah masih doa pagi? Apakah masih doa sore? Arisan, sibuk. Jadi buat Tuhan untuk memberikan berkat, memulihkan diri saudara itu mudah, saudara. Mudah. Bilang mudah. Yang susah nyari orang yang dipercaya ketika dititipkan berkat. Banyak orang udah dititipin berkat jadi song. Pendeta ditunjuk-tunjuk. Waktu miskin datang ke pendeta, udah kaya pendeta ditunjuk-tunjuk. Saya harap di sini semua baik-baik. Diberkati tidak diberkati, tetap menghormati pemimpin saudara. Diberkati tidak diberkati, tetap setia ibadah. Amin. Waktu saudara diberkati tetap setia sama Tuhan, Tuhan akan kasih lagi. Amin. Bukan dikasih istri lagi, bukan. Laki-laki kalau nggak punya duit aja setia sama istri ya. Biar punya duit dikit aja. Mama, aku pulang malam telat. Mana bisa Tuhan pulihkan? Kita belajar. Jenis tanah apa hati kita menentukan apa hati? Bukan kita belajar. Ngerti ya saudara? Semangat tuh saudara. Muka-mukanya sekarang ada duit nggak ada duit kayaknya berhappy semua ya. Ada duit gak ada duit, yang penting punya. Tapi kalau kalian saudara dikasih kemampuan untuk cari duit, ya cari gitu, jangan tidur-tiduran. Kan saudara punya talenta kan, jangan dipendam ya. Matius 13. Jadi yang menentukan cepat lambatnya Tuhan pulihkan itu hati kita. Hati kita ini termasuk jenis tanah apa? Saudara tahu kalau orang suka ribut mulu, kita kan manusia ciptakan dari tanah ya. Saudara kalau ribut mulu tuh tanah apa saudara? Nah, ternyata itu saya. Kalau yang suka nangis dulu, tanah lempung saudara. Kalau tanahnya nangis belum keluar air mata berlinangan apa? Tanah rawa saudara bahaya. Nah, saudara jenis tanah apa? Jadi jenis tanah apa hati saudara yang kita belajar kali ini ya? Matius 13. Kita lihat slide dulu deh, slide dulu biar ngerti dulu. Bentar dulu ya, slide lagi. Jadi gini, lihat gambar. Nah, yang dulu ya ayatnya itu dulu ya. Jadi yang menentukan saudara cepat dipulihkan atau tidak dipulihkan itu tergantung hati saudara jenis tanah apa, betul? Saudara ini jenis tanah apa ya artinya? Lihat nih, sama-sama masuk ujian padang gurun, aduh Adam nih, pengen hilang. Tapi beda waktu pemulihannya, betul nggak? Bangsa Israel masuk padang gurun,
Dipulihkannya berapa tahun? Itu juga gak selesai, banyak mati di padangku. Saudara mau hidup saudara dipulihkan? Menikmati Tuhan mau? Lama cepatnya, tergantung hati saudara, jenis tanah apa nanti kita tanya. Kenapa Tuhan Yesus selesai 40 hari? Gak usah dibilang, gak kredibilitasnya ya. Betul? Hatinya Tuhan Yesus terjaga. Digoda apa? Sikap firman. Digoda apa gak goyah, betul? Ya kan? Kalau saudara bisa punya kriteria seperti ini, saudara akan cepat dipulihkan dalam waktu singkat. Baik? Nah, ini kalau Yesus Pak, ini ya apa? Aduh, ada orang bilang, ini makan Tuhan Yesus gitu ya. Kalau saya selanjutnya ada lagi. Nah, sama-sama dibawa masuk ujian, cobaan padang gurun. Yusuf berapa tahun? Umur 17 dijual kalau saudara buka Kejadian. Umur 30 tahun dia bisa menghadap raja dan dia akan menjadi raja. Berarti berapa tahun? 13 tahun. Yusuf dipulihkan. Saudara mau berapa tahun dipulihkan? Saya hidup dengan ibu Lina. Nggak langsung kayak sekarang Pak. Berapa tahun kita mami? Dari mulai naik sepeda, dari jalan kaki, dari mulai naik sepeda, naik motor dia dulu yang naik. Jadi saya bisa hidup seperti ini Pak, nggak balik telapak tangan Pak. Pak. Ini orang Kristen maunya hari doa, besok dapat. Tergantung hati saudara. Yusuf aja sekeren-kerennya Yusuf, sekeren-kerennya berapa tahun? Makanya saudara, ada Tuhan pasti pulihkan saudara. Ini baru ditegur ngamuk. Jangan jawab ngamuk. Ya kapan dipulihkannya saudara men? Jadi saudara dipulihkan tergantung juga apa saudara? Tergantung apa Pak? Tergantung apa Bu? Bilang kiri kanan. Yang sering ngomel, berhentilah ngomel. Yang sering berut-sungut, berhentilah berut. Yang suka ngomelin istri, berhentilah ngomelin istri. Yang suka ngomelin suami, berhentilah. Mari kita jaga hati supaya hidup kita segera dipulihkan Tuhan. Amin. Kalau istri mancing-mancing kita marah, ya sudah lama berdamai. Kalau istri mancing saudara marah nih, ya istri mancing suami marah. Kalau suaminya nggak marah, istri jadi baik kan? Istri jadi baik kan? Ya. Kalau suaminya ikut marah, jadi apa? Perang saudara. Slide lagi. Belum masuk ayat ini. Ya, jadi cepat lambat tergantung jenis apa tanah. Coba saya selanjutnya. Jenis tanah menentukan pertumbuhan. Jadi benih yang baik jatuh di tanah yang nggak baik, kira-kira numbuh nggak? Benih yang buruk jatuh di tangan baik, bisa jadi baik. Jadi tergantung benihnya, tergantung tanahnya. Kalau bisa dua-duanya. Nah hari ini saudara ada di gereja beribadah. Benih apa yang ditabur dalam hidup saudara setiap minggu? Kalau sekarang kalau saudara lagi nonton YouTube, benih firman kan? Firman itu benih yang baik. Jatuh di tanah yang mana? Nah kebanyakan jatuh di tanah yang gersang, nanti kita bahas. Karena salah. Jadi makanya hidupnya begitu aja, begitu Yang salah firmannya atau tanahnya? Yang salah firmannya atau hati kita? Yang salah Tuhannya apa kita? Kenapa kita suka nyalain Tuhan? Jangan ya Dek, jangan ya Dek. Jangan nyalain Tuhan lagi ya Bu. Kalau hidup susah jangan nyalain Tuhan ya Bu. Yuk kita koreksi. Mungkin hati kita mesti diperbaiki. Nanti kita coba. Berkat apapun akan terasa kurang bagi orang yang hatinya tidak baik. Kalau hatinya bagus Pak, berkat sedikit aja udah haleluya
hatinya kalau hatinya nggak bagus, dikasih berkat apa aja kurang, Pak. Naik motor, dari sepeda naik motor aja kurang, motornya kurang gede. Tuhan kasih mobil, udah kasih mobil nih, mobilnya kurang, Pak. Berkatnya yang kurang atau hati kita yang kurang bagus? Saudara, kalau hati saudara bagus ya, kita bisa melek aja, Pak. Kita bisa melek aja 3 pagi, itu udah berkat terbesar. Udah jangan mikir punya rumah, Bu, Pak. Kita bisa melek aja, haleluya, aku masih hidup. Itu berkat terbesar. Udah saya jangan lagi oksigen berapa ya? Mahal lah ya. Jadi hati apa? Kita belajar sekarang. Matius. Saudara jenisnya hati apa? Matius berapa tuh? 13. Saya harap di sini semua menyiapkan hati yang baik untuk kita bisa dipulihkan. Siapa di sini mau hidupnya dipulihkan Tuhan? Tuhan bisa pulihkan dengan waktu yang cepat, tapi juga bisa lama, tergantung tanah hati saudara. Kalau suka ngomel-ngomel kira-kira cepat nggak ya? Kalau suka berantemin laki, berantemin bini, kira-kira cepat nggak ya? Jawab sendiri lah. Saudara makin pinter kan? Kalau yang malas doa, malas ibadah, kira-kira cepat apa lama sih dipulihkannya, Pak? Tapi itu kan yang maunya saudara kan, maunya cepat, tapi hati gak dijaga, mati itu begitu. Hari ini kita belajar, amin. Hari ini kita akan jadi orang-orang yang hatinya dari tanah yang baik, amin. Bilang hati tanah yang baik. Ada 4 jenis tanah, kita lihat dulu. Pada hari itu keluarga Yesus dari rumah itu duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu duduk situ sedang pantai. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang keluar untuk pada waktu ia menabur sebagian benih jatuh di pinggir tanah yang pertama di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai sebagian jatuh di tanah yang tidak banyak tanahnya. Lalu tanah itu pun sudah tumbuh karena tanahnya benih itu pun sudah tumbuh karena. Tetapi sesudah matahari terbit layu layak dan menjadi kering karena dua, kita akan berbatu. Karena apa tadi? Tanah di jalan, dua tanah berbatu. Dan sebagian lagi jatuh di tanah. Lalu semakin besar semakin tua dan terhimpit sampai yang ketiga, yang keempat, dan sebagian jatuh di tanah yang mudah-mudahan saya baik. Coba suami istri ya, tanah suami saudara baik. Istri dan suami tanahnya baik. Kalau kurang baik bilang pahanya kita jadi baik gitu. Dan emang lu tuh dasarnya, emang udah. Kalau lihat suami gak baik, ajak jadi doain jadi ini dikutukin mulu. Kalau punya laki gak baik didoa, jangan ikut. Punya anak gak baik jangan didoa. Misalnya nih ada orang tua bingung dah, tidak. Padahal kalau dia terkutukan kita orang tuanya repot juga ya Pak. Bingung saya sama orang tua. Untuk gimana kita ya? Biarin lu, punya laki yang bener deh. Kalau dia laki yang bener kita jual orang tua susah Pak Bu. Jangan dikutukin, didoa. Nah, yang pertama kita bahas tanah. Jatuh tanah di pinggir jalan. Apa itu tanah di pinggir jalan? Tanah di pinggir jalan itu biasanya tanahnya tertutup ya Pak. Tertutup aspal, tertutup konblok gitu ya. Nggak bisa temu karena tertutup. Ya kan?
tertutup, tidak mau berdamai. Tanah yang tertutup itu tanah yang nggak mau berdamai. Bilang kiri kanan, tidak mau berdamai. Dalam Alkitab tuh ada orang bodoh, ada orang bebal, ada orang degil. Orang degil ini contohnya begini. Orang bodoh gini, ke gereja. Oh, ke gereja ya. Saya mesti ke gereja ya. Diajarin ke gereja jadi pin. Nah, kalau orang bebal gini, ada di dalam gereja, tapi nggak mau dengar firman. Orang bebal. Tapi ada satu lagi orang degil tuh gini. Ayo bu ke gereja. Mau gereja, kalau mau ke gereja mau apa? Entar masuk neraka, kalau mau masuk neraka mau apa? Aku peduli apa? Biar aja masuk neraka, ada orang degil tuh. Nah orang degil tuh karena yang begini, tertutup aspal. Dikasih neraka, bodo amat. Gua ini, hidup gua ini, lu mau solusin gua. Nah itu orang karena tertutup, nggak mau berdamai. Entar giliran udah ngek, belum takut, iya, takut mati. Dah. Pada dasarnya karena tertutup. Yang tertutup itu mungkin karena bisa jadi atau slide tertutup aspal ini atau tertutup bisa ya ada selubung yang menutupi. Jadi kenapa dia tertutup? Karena selubung. Nah selubung ini ada yang namanya kutuk dari orang tua, ada yang namanya dosa. Kalau kutuk dari orang tua, makanya kita doa patahkan setiap kutuk. Kutuk masa lalu, kutuk masa depan, kan? Dan darah Yesus sudah. Orang yang terima Tuhan Yesus, kutuknya sudah dibebaskan. Makanya kenapa orang disudahkan kepada Tuhan Yesus? Karena hanya darah Yesus yang sanggup mematahkan setiap kutuk-kutuk. Maaf ya, kalau tokoh-tokoh lain belum ada ceritanya bisa melepaskan kutuk. Saudara mau pindah nih, nggak mau percaya Yesus, mau pindah ke yang lain nih. Saya mau kasih tahu, cuma Yesus yang bisa mematahkan setiap kutuk. Berbahagia orang yang kenal Tuhan. Karena kalau kutuknya nggak bisa, ini akan tertutup. Saudara diajak baik nggak bisa, karena hatinya tertutup. Dikasih firman apa itu ya tertutup, karena memang ada kutuk. Dan kutuk itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Makanya orang datang kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau orang meninggalkan Tuhan Yesus, sangat rugi besar. Sangat rugi besar karena darah Yesus. Saudara kalau hidup dalam kutuk masalah, kutuk orang tua nggak bisa terima firman juga, tutup. Amin. Makanya orang yang bisa ke gereja, ibu bisa ke gereja itu anugerah Tuhan. Anugerah. Karena hati ibu mulai dibukakan, bisa terima Tuhan itu adalah anugerah. Yang di luar sana nggak bisa tahu tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus begini. Ya, jangan persoalkan. Karena hanya orang yang beriman, orang yang hatinya tidak tertutup, yang bisa terima Tuhan dan bisa mau mengenal Tuhan dan mau beribadah seperti sekarang. Amin. Untuk dosa. Yesaya 59, bukan kan? Yesaya 59 kita buka. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah Yesaya coba kita buka. Jadi tanah yang pertama adalah tanah yang tertutup. Tertutup oleh apa? Kutuk dan dosa. Dia ada tanah yang panjang-panjang juga. Kopinya ini kopinya mana itu? Ya santai kita. Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang dan pendengarannya tidak kurang, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah yang menyembunyikan di dalam kamu sehingga kamu tidak mendengar ialah segala saudara dosa, kutuk dosa dan dosa yang membuat tanah hati saudara tertutup. Makanya jangan simpen Tahu saudara peristiwa salib yang paling ditakuti Tuhan Yesus, peristiwa salib apa? Peristiwa di mana yang paling Yesus itu mengeluarkan darah itu bukan karena siksaannya, saudara, bukan. Tahu saudara? Bukan karena dia mau dipukuli. Yesus di Taman Getsemani dia bernangis darah.
Keringatnya seperti darah itu karena apa, saudara? Coba selainnya. Waktu dia teriak di salib bilang begini, Eli, lama sabachthani. Buat Tuhan Yesus disiksa itu hal biasa. Buat Tuhan Yesus dipukuli itu enteng. Yang paling memberatkan Tuhan Yesus adalah dia terpisah dengan Bapaknya. Itu yang membuat Tuhan Yesus berteriak, Eli, Tuhan, kenapa kamu tinggalkan aku? Seharusnya ini menjadi teriakan kita. Kalau kita terpisah dengan Tuhan, itu sesuatu yang menakutkan. Daud ketika dia buat dosa, Tuhan jangan biarkan rohmu. Amin. Tapi banyak orang asik dengan dosa. Padahal dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Ketika kita terpisah dengan Tuhan, maka saudara gak bisa merasakan hadirat Tuhan, gak merasakan kasih Tuhan. Kan? Waspadalah. Yesus ini yang paling ditakutkan Yesus ketika dia terpisah dengan Bapa. Kalau dipukuli dia mah bisa, disiksa mah bisa mah, tapi terpisah. Saya harap kita menjadi orang-orang Kristen ketika terpisah dengan Tuhan menangis, merasa ada yang hilang, merasa ada yang jauh, ada yang hilang. Tuhan, apa yang membuat kita terpisah? Apa? Dosa. Karena itu saudara, jangan simpan dosa. Saya bingung kenapa orang berani simpan dosa sama Tuhan yang Maha Tahu. Saudara percaya Tuhan Maha Tahu? Kenapa saudara simpan dosa? Kan aneh. Saudara percaya Tuhan Maha Tahu? Kenapa saudara simpan dosa? Kan lucu. Coba renungin. Sekali lagi ya. Saudara tahu Tuhan? Saudara tahu Tuhan itu Maha Tahu? Kok beraninya sembunyiin dosa gitu? Kita nggak bisa tahu lah itu kan. Makanya aneh orang Kristen sembunyiin dosa itu aneh ya. Aneh pawon ya kan gitu. Saudara kalau sembunyiin dosa aneh pawon saudara. Kan saudara. Gua saya nggak dosa, Tuhan tahu nggak? Tahu. Gue dengan gagah berani menghadap tahta Allah. Saya sudah melayani, saya sudah di gereja. Tuhan tahu nggak saudara simpan dosa? Saudara biarpun dibimbang, saudara waktu melayani, kalau saudara simpan dosa, Tuhan tahu. Jangan pakai pelayananmu untuk menutupi dosamu. Jangan pakai aktivitas Kristenmu untuk menutupi dosamu. Dosa tetap dosa. Jangan sembunyikan. Dan jangan berani datang sama Tuhan waktu belum dosa belum diselesaikan. Tuhan nggak tahu kali. Makanya setiap hari Pak saya minta ampun dosa Pak. Begini saya. Kalau malam tuh, ampuni saya. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Minta ampun dosa. Jangan sembunyikan. Terbuka. Saya kalau saudara, saya sampai sini masih minta ampun dosa. Saudara yang di sini datang bertanya dengan dosa. Atau ini Tuhan Maha Tahu, amin. Jadi mendingan selesaikan sebelum Kapan kesempatan kita minta ampun dosa? Kapan? Selama masih hidup. Jangan sampai dari sorga. Gak usah ngomong dulu, Tuhan gak tahu. Saudara tutup-tutupin tuh kalau udah sampai di sorga, Tuhan tahu. Tapi kan Tuhan saya kasih perpuluhan, saya kan melayani Tuhan, saya kan khotbah, saya segala macam. Kalau Tuhan yang preman gini, tahu dosa. Ingat Daud berusaha simpan dosa. Jadi Daud berzina sama istrinya, prajurit istrinya ya. Udah selingkuh nih. Lu musuh silat, dia
siasat untuk menutupi, betul. Ditutupi dengan apa? Dengan suaminya dikirim ke medan suaminya waktu meninggal bertabung sini. Udah, sini jadi istri aku aja. Jadi istrinya dah. Di mata saudara Daud mulia kan? Menikahi janda prajurit yang mati di medan perang. Di mata manusia mulia kan? Tapi Tuhan tahu lu habis berjina. Daud tutupin terus. Tuhan tahu. Di mata manusia Daud hebat. Mungkin saudara lihat saya di mana hebat. Wih Pak Kun khotbahnya gini. Tapi saya tahu kalau saya ada dosa saya ampun. Buat apa saya hebat kalau masih ada dosa? Buat saya apa yang dilimbang ini sampai di firman kalau saya masih ada dosa? Ngapain? Sampah semua. Lebih baik kita minta ampun dosa. Tuhan ampuni saya. Sampai hari ini Pak, saya minta ampun dosa. Bilang ampun dosa. Udah jangan sok jagoan deh. Dia yang salah, laki gue yang salah. Lebih baik datang sama Tuhan, ampuni saya salah. Amin. Kalau enggak tangan saudara jadi tertutup. Kebanyakan nutupin dosa, tangannya jadi tertutup. Nah, lewatin yang kedua, cepat aja. Ada dosa apa enggak? Bukan, saya nggak tahu. Saudara punya dosa apa enggak? Saya nggak tahu. Yang tahu siapa? Jangan sembunyikan dosa dari Tuhan yang Maha Tahu. Berani. Bilang berani. Berdamai aja dengan Tuhan. Amin. Poin pertama. Tanah tertutup karena menyimpan dosa. Yang kedua, karena berbatu. Apa itu tanda berbatu? Firman gak bisa masuk karena hatinya tertutup kecewa, luka hati. Saudara baca di sini kisahnya kecewa. Kita selesai lagi. Tanah berbatu itu apa? Tanah berbatu apa? Nah, saudara, coba tes di rumah ya. Ada batu sama tisu. Tisu ini keras apa lembut saudara? Batu keras kan? Kalau tisu ini dicelupin ke air, nyerap nggak air? Karena hatinya lembut. Coba batu dicelupin ke air, batu dicelupin ke air, kira-kira nyerap air nggak? Kenapa orang yang hatinya berbatu nggak bisa nyerap firman? Jadilah hati yang selembut. Lalu dimasukin air, nyerap ya. Diperes keluarnya kalau batu dicelup ke air, diperes keluar airnya batu. Orang yang hatinya berbatu sulit. Apa itu berbatu? Coba persilakan. Pada mulanya hati manusia itu kapan jadi batu? Kapan jadi batu? Ketika hati mulai diserang, difitnah. Kalau saudara difitnah, kecewa nggak? Kecewa. Mulai ada batu satu. Ya. Saudara disakiti, kecewa nggak? Mulai ada lagi batu. Saudara suami ngomel, istri ngomel, marah, senep, sakit hati. Apa sakit lagi? Sakit hati, tambah lagi batunya. Makin saudara kecewa, makin sakit hati, makin nggak mau memaafkan, makin terus. Akhirnya jatuh pas ketutup batu. Makanya kecewa sama gembala, kecewa sama ini, kecewa sama gereja, kecewa sama ini, kecewa itu. Sebetulnya ketika saudara kecewa, yang rugi saudara, hati saudara membatu. Ketika membatu, saudara nggak bisa menyerap firman. Saya mau kecewa. Saya kalau lihat orang kecewa nyengir, saudara.
Bukannya bangga lihat dia kecewa. Saya kecewa lagi saya kecewa sama istri saya. Saya bukannya bangga, justru nangis. Dia sedang mencelakakan dirinya, membuat hatinya ada batu. Terus emang hati lakinya gitu yang bisa kecewain dengan batu. Sekarang istri kecewa sama suami, istri kecewa sama suami. Emang suaminya yang hatinya mau batu? Siapa? Nah, kan bodoh. Bilang bodoh. Saya kecewa Pak, saya kecewa. Dia mah hatinya tetap merah, saya yang membantu. Makanya kalau orang kecewa datang ke surga, minta pembelaan Tuhan, gak dibela sama Tuhan. Orang yang disakiti, orang yang difitnah nggak ngampunin, minta pembelaan Tuhan, Tuhan yang bela. Ya lu bodoh. Harusnya mengampuni. Ini kita ngomongin dulu ya. Jadi di sini ada yang masih bangga sakit hati, ada yang masih bangga kecewa. Abdul itu kan. Jadi begini waktu ke gereja A kecewa, ke gereja B kecewa, gereja C kecewa terus. Sebenarnya bukan gerejanya yang bermasalah Pak. Sama pengerja kecewa, bukan masalah pengerjanya Pak. Hatimu lo atau batu. Gaul sama pengerja ini kecewa. Gaul sama ini kecewa. Menuduh orang yang gak benar. Padahal hatinya yang bermasalah. Ngerti tanam berbatu. Jadi sekarang jangan bangga saudara kecewa sakit hati, jangan bangga. Kokon. Bilang kita yang kokon. Bukan orang yang saudara kecewain yang hatinya jadi batu, saudara yang kecewa. Yang masuk neraka siapa? Nah, kokon. Ngerti saudara? Saya siapin firman ini saya ketawa sendiri. Iya Tuhan ya. Bodoh banget orangnya. Coba pek sampai ini kasih tahu on. Bapak kalau bagi saya pek bukannya binatang. Gitu. Kita kalau saya ceritain Tuhan rumah saya kan bingung lagi. Kita jangan cerita itu yang saudara bergaulnya sama Tuhan. Yang paling penting Tuhan bisa jadi ngomong lah. Kalau sampai hari ini jadi Kristen, Tuhan nggak bisa ngomong. Yang salah bukan Tuhan. Saudara ini salah. Tuhan bisa ditanya. Tuhan kasih gambaran itu. Aduh, saya mengetahui itu ya Tuhan. Kawan banget ya. Bergaul sama si A masalah. Dapat teman baru, masalah lagi. Yang disalahin orangnya, ada dirinya. Hatinya dia batu. Amin. Jadi kalau ada yang nyakitin, bagaimana caranya? Saya juga. Bagaimana caranya? Rontokin batunya, buang batunya. Dengan cara apa? Berdamai, memaafkan, mengampuni. Seperti saudara berdamai, rontok Pak. Sama Bayu berdamai, rontok. Sama ibu saya berdamai, rontok batu saya. Bukan batu ibu, batu saya. Bukan batu ginjal. Batu hati saya yang rontok. Ya kan? Ketemu teman yang nyakitin minta maaf. Emang batunya dia rontok, batu hati kita. Waktu makin berdamai, akhirnya kembali murni menjadi hati siapa ini? Makanya jangan senang mengumpul orang yang kecewa. Gua kecewa sama dia. Batu hati lu. Mending berdamai. Mata hati saudara akan mulai merah. Hati saudara akan menjadi lembut. Berdamai. Ngerti maksud saya? Pernah dengar firman kayak gini? Baru sekarang ya. Kan? Saya baru diajar. Lihat suami berdamai supaya bukan hati kita yang batu. Lagian kalau kita kecewa bukan hati suami kita yang batu, hati kita yang batu. Makanya nggak bisa serap firman, nggak bisa terima firman, dan hidupmu tidak akan dipulihkan. Saudara mau dipulihkan? Ketika ada yang lempar batu, buang lagi. Ketika ada yang buang muka, ambil mukanya. Kan makanya saya bilang, emang kalau orang nyakitin terus kita sakit hati, terus emang dia masuk neraka?
Saudara ingat Yunus sakit hati sama bangsa Niniwe? Terus Tuhan ampuni bangsa Niniwe, kan mati kita saudara. Kita mah kecewa 7 turunan Pak yang benci. Orang yang kita benci diampuni masuk surga Pak. Kan lucu. Kita sakit hati sama orang. Ternyata orang itu diampuni sama Tuhan Pak. Bertahan di surga. Itu kita di neraka yang merasa benar. Kan lucu. Udah kemudian kita berdamai. Suami istri berdamai. Rekan-rekan hamba Tuhan bergaul dengan berdamai. Jadi kalau ada orang yang aneh, orang yang merasa disakiti, sebenarnya bukan orang itu yang bermasalah. Siapa? Cek hati kita. Mungkin kita jarang berdamai. Jadi dirotok, itu berbatu-batu. Yang ngerti kan? Ngerti? Di sini tandanya berbatu semua apa enggak? Tahu deh. Dengan firman sih dengar kan kalau kita bilang tanah berbatu, firman jatuh kan? Waktu matahari layu kan? Karena banyak kecewa. Pindah gereja, seger, rasanya seger nih. Ngelihat pendetanya nggak busuk lagi, kecewa lagi. Tengok. Berarti bukan gerejanya yang salah Bu, Pak. Bukan pendetanya yang salah Pak, Bu. Siapa yang salah? Apa? Menyimpan batu. Kalau ada yang kecewain gimana? Jangan batu itu kan. Biar hati kita jadi merah. Amin. Ini yang kedua, tanah berbah. Tanah yang ketiga, semak belum? Aduh panjang lupa setengah 2 lagi. Udah semak belukar udah tahu ya. Jadi kalau semak belukar tuh begini, terima firman, tapi juga terima perkataan tetangga. Kalau kita bilang doa, pas pulang ngapain lu doa? Ngapain lu? Bingung dia. Doa apa enggak? Nah itu tandanya semak belukar. Jadi milih yang mana? Ada di sini kayak gitu bingung. Nah itu nggak bakal betul lagi. Bingung dia. Mau ikut dia apa ikut dia? Ikut dia apa ikut dia kan bingung. Ini tanah semak belukar, gak usah dibahas nih semak belukar. Mengerti kan? Jadi firman dunia terima, firman Tuhan juga terima. Ya kan? Jadi dunia bilang ekonomi akan makin. Alkitab berkata apa? Tuhan adalah tidak akan. Kalau saudara ikut firman, saudara akan menikmati firman. Kalau saudara menikmati dunia, akan menikmati berita dunia. Stres. Nah bingungnya yang tengah-tengah. Stres, nah itu yang bingung. Terus semak. Makanya jangan di dua kaki. Harus pilih. Kalau mau fight dengan Tuhan, fight dengan Tuhan. Saya suka bilang ini, besok bagaimana hidup? Ya lihat aja. Lihat aja bagaimana Tuhan bekerja. Pernah apa nggak punya duit Pak? Terus apa Pak? Terus hadapin aja ya Pak ya. Jalanin. Kan kita punya Tuhan. Siapa tahu ada mujizat. Nah kalau firmannya dunia bingung. Ntar bagaimana? Ada Tuhan sih ada Tuhan, ntar bagaimana? Ada Tuhan sih ada Tuhan, ntar bagaimana? Itu sepak belukar tuh. Itu nggak nyampe itu imannya. Bantet imannya bang. Baik aja. Mati masuk surga dengan iman. Saya lebih baik hidup percaya firman Tuhan walaupun Tuhan panggil dengan beriman daripada kita jadi ragu-ragu, ya kan? Bimbang. Itu hati yang ketiga. Semak dulu. Makanya saudara kalau lihat TikTok tuh lihatnya yang bermanfaat. Lihat yang firman gitu loh. Pak, lihat yang firman Pak. Anak muda. Lihat TikTok tuh lihat yang dan yang lain. Goyah ntar kita Pak. Itu ceweknya cakep-cakep Pak. Cowoknya ganteng-ganteng Bu. Langsung scroll cari firman Tuhan, betul? Makanya kenapa saya aktif di firman Tuhan supaya jangan kalah ya. Mas
Masa cewek joget-joget doang yang banyak ya? Saya posting firman, penuhi firman. Nah saudara juga penuhi firman. Jangan cewek-cewek joget. Bingung ntar. Kalau bapak-bapak ini kalau lihat di TikTok cewek joget bahaya pak. Istri saudara jadi jelek loh. Benar. Karena sering dengan cewek-cewek di. Jangan pak, jangan. Istri saudara cantik, suami saudara ganteng. Makanya cari TikTok itu yang firman. Bilang firman. Tanah yang keempat adalah tanah yang tanah yang baik. Sikat aja. Tanah yang baik. Jadi tanah yang semak-semak dia tidak ragu di mana. Tanah yang baik sekarang. Apa itu tanah yang baik? Tanah yang rela, ikhlas dibentuk, bebas dari hal dunia. Coba klik saja. Saudara mau tahu untuk jadi tanah yang baik diapain? Disiram air. Disiram air. Disiram air. Disiram air. Kalau saudara enak sama firman, ada yang curiga. Berarti saudara tanah yang nggak baik. Bosan sama firman Tuhan, bosan. WA nih pokoknya mau firman mulu. Kopi guys sekali-kali. Makin hatinya baik, makin disiram firman, makin senang. Amin. Yang kedua, diberi pupuk itu wangi apa bau? Oh. Saudara maunya terima yang wangi apa yang bau? Bau itu yang gak enak lah gitu. Bau itu enak gak kan? Mau saudara mau terima yang enak apa yang enak? Pak, jujur, saudara maunya terima yang enak apa yang enak? Manusia, tapi nggak bisa melatih saudara jadi tanah yang baik. Karena tanah baik itu yang siap diberi yang tidak enak. Bilang tidak enak. Apa itu yang tidak enak? Fitnah. Apa itu yang tidak enak? Dia ngomongin orang jelek. Apa itu yang tidak enak? Saudara pikir sendiri. Ketika saudara terima itu dengan tulus dan ikhlas, maka saudara akan dibentuk menjadi tanah yang baik. Kalau saudara balas marah, kecewa, menjadi tanah apa yang tadi? Kalau saudara dikasih yang enak, kecewa, marah, dan jadi tanah apa? Artinya tadi siapa yang jadi batu? Orang yang ngasih apa yang kita terima? Orang yang ngasih fitnah apa yang kita yang menerima fitnah? Nanti ya sekarang ya, jangan gampang kecewa ya saudara. Yang rugi siapa? Baru tahu saya apa. Nah, yang ketiga apa? Supaya tanah ini jadi baik, diapain? Sakit apa enggak pak? Dihancur. Ini laki gue ngangkul terus nih, ngomel terus, istri ngomel terus, pendeta negor terus. Negor tuh pendeta baik saudara, supaya saudara jadi tanah yang baik. Suami marah itu baik supaya saudara jadi istri yang baik. Istri ngomel itu baik supaya saudara jadi suami yang baik. Kalau diterima, maka tanah saudara menjadi tanah yang baik. Kalau tanah kita udah baik, benih apapun bisa tumbuh. Berkat sedikit apapun bisa bersyukur. Tinggal di rumah kecil, di rumah gede tetap bersyukur. Jalan kaki atau naik mobil tetap bersyukur. Karena bukan soal rumahnya, bukan soal mobilnya, bukan soal uangnya, tapi soal hatinya. Kalau hati yang baik, apapun akan diterima dengan ucapan syukur. Itu ini poinnya. Tanah yang baik adalah, yaitu tanah yang baik adalah orang, yaitu tetap berbuat baik meskipun orang berbuat jahat pada dirinya, dan tidak ikut menjadi jahat dengan cara membalas. Nih, Lukas 6 bilang. Jadi orang yang baik, tanah yang baik itu adalah orang yang baik. Kalau ada orang jahat, kita tetap jadi orang baik.
Jangan ikut-ikut jadi jahat. Kalau ikut-ikut jahat, maka hati kita jadi berubah. Lukas 6. Lukas 6 ya. Ayat 32. Jadi standarnya Tuhan ini. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasanya? Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, mengasihi orang baik sama orang yang baik sama kita, Alkitab katakan apa jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Jadi kalau kita baik karena orang itu baik, itu mah biasa. Orang dunia juga baik. Tapi kalau kita tetap baik dengan orang yang tidak baik, itu baru luar biasa. Saudara baca lagi sampai 3. Kalau saudara ditegur sama pemimpin, saudara nurut, hati saudara baik. Tuh, saya ikut ibuan di saya saudara. Slide selanjutnya. Pak Alex masih baik sih. Negur, tapi negur. Sekarang saya mau tanya gembala, pemimpin khotbah negur saudara baik gak sih saudara? Hanya orang jahat yang menganggap teguran pemimpin itu jahat. Hanya orang yang hatinya jahat menganggap pengkhotbah negur itu jahat. Betul? Karena bagi orang baik, teguran jahat pun pasti baik. Nah, bagi orang yang baik, ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak maksud saya? Kalau orang tetap jadi istri yang baik, suami-suami, sebawel apapun istri, jadilah tetap suami yang baik. Jangan ikuti itu. Anak-anak, sebawel apapun orang tua, jadilah orang anak-anak yang baik. Jangan ikuti itu. Difitnah iya, dihianati iya. Tuhan Yesus mengambil sikap jadi orang baik. Tandanya orang baik apa saudara? Memaafkan. Bapak, ampunilah karena dia tidak tahu. Itulah tanah yang baik. Coba lihat suami istrinya. Jadilah istri yang baik. Jadilah suami. Jadilah anak-anak yang baik. Jadilah jemaat yang baik. Jadilah orang Kristen yang baik. Ketika ada orang jahat, tetap jadi baik. Karena kita orang baik. Dan kita mau jadi baik. Dan kita mau siapkan hati kita menjadi tanah yang. Jangan dikit-dikit lihat orang kecewa. Jangan dikit-dikit lihat orang sedih. Jangan dikit-dikit lihat orang marah. Jangan dikit-dikit itu bukan tanah yang baik. Saudara mau dipulihkan Tuhan, jadilah tanah yang baik. Sekalipun suami pun jahat, tetap jadilah istri yang baik. Sekalipun istri mau bawel, tetaplah jadi suami yang baik. Karena kita mau dibentuk jadi tanah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu hati saudara, tapi yang saya tahu Tuhan tahu hati saudara. Saudara benci dengan orang tua, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saudara benci dengan istrimu, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saudara kecewa dengan pemimpinmu, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saudara benci dengan mertua, saudara benci dengan anak, saudara kecewa dengan ini, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu, karena Dia Maha tahu. Dan hari ini firman Tuhan katakan, saudara mau jadi pembantu, saudara mau jadi sebab belukar, atau saudara tertutup, atau menjadi tanah yang baik, itu pilihan saudara. Saya berharap sebagai hamba Tuhan, saudara berdiri menjadi orang-orang baik, orang-orang yang tetap baik. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, kita tetap menjadi orang yang baik. Walaupun orang mengecewakan kita, istri mengecewakan
paling mengecewakan, tetap saya mau berdiri menjadi orang yang baik, selalu berbuat baik, tidak mau ikut jadi jahat. Saya tidak mau ikut jadi jahat, karena surga hanya menerima orang baik. Dan tantangannya hidup di dunia adalah banyak orang-orang yang jahat. Dan ketika saudara ditemui banyak orang-orang jahat dalam hidup saudara, hari ini firman Tuhan katakan, tetaplah menjadi orang baik. Jangan ikut menjadi jahat. Jaga hati saudara menjadi tanah yang baik. Ketika saudara diomongin yang gak benar, ketika saudara diomongin orang-orang yang gak benar, jangan marah. Tetaplah menjadi orang baik. Baiklah orang-orang itu, karena saudara mau dibentuk menjadi tanah yang baik. Ketika saudara menjadi jahat, ketika saudara membalas dengan jahat, maka hati saudara akan dipenuhi dengan batu-batu, dan saudara sendiri yang rugi. Saudara tidak bisa menerima firman Tuhan. Kenapa kita harus jadi orang baik? Supaya hati kita lembut. Ketika benih ditabur, benih itu akan tumbuh dengan subur. Haleluya. Kurabasyakara. Mari kita pakai benih. Saya tidak tahu, kami tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Setelah kulihat kebaikan-Mu, tak pernah hidupku, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Pulang dari tempat ini, jadilah hati-hati yang baik. Jangan buat hatimu menjadi membantu. Jadilah hati-hati yang baik. Orang-orang yang baik, orang yang tetap baik. Meskipun kita menerima yang jahat, tetap baik, tetap baik, tetap baik. Maka Tuhan akan pulihkan hidup saudara saya. Kalau selama ini saudara, ketika ada yang sakit, saudara sakit hati. Ketika ada yang kecewa, saudara kecewa. Pulang, supaya hati saudara tidak tertutup batu. Berdamai, sehingga batu itu sedikit demi sedikit akan hilang. Damai, berdamai, memaafkan, berdamai. Ketika saudara berdamai, suami istri berdamai, keluarga berdamai, dimanapun saudara berdamai, maka hatimu akan menjadi hati yang lembut, hati yang baik. Dan ketika Tuhan melihat hatimu baik, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menitipkan berkatnya kepada orang-orang yang hatinya baik. Dan itu saudara hari ini, saya mau lihat tangan-tangan saudara yang mau berkata, Tuhan, saya mau jadi tangan yang baik. Mari angkat tangan saudara, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Saya mau jadi orang-orang yang baik. Hati saya mau jadi hati yang baik. Berjuang sampai akhirnya. Dapati aku tetap
bahwa apa yang sudah kami dengar dari hamba-Mu melalui pesan Matius 13 mengajak pada kami menjaga hati kami dengan benar di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan untuk kami terus berjuang, menolong kami sampai kami terus menghasilkan buah sebagaimana yang Engkau mau dari karya salib yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, singkapkan bagian-bagian selubung yang masih menutupi kami. Batu-batu yang keras Tuhan hancurkan, lembutkan. Dan biarlah kami menjadi tanah lempung yang baru di tangan penjunan yang membentuk kami menjadi ciptaan yang baru, sehingga dari hidup kami menghasilkan buah kehidupan yang memberi dampak dan berkat 30, 60, 100 kali lipat, baik bagi diri kami maupun banyak orang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan, terus pakai dan berkati istri dan anak-anak, berkati semua pekerjaan usaha dan segala sesuatu yang dikaryakan. Terpujilah Engkau ya Bapa sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Tuhan silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah terus berjuang ya, jaga hati, dan biarlah apapun dan siapapun yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita tetap semangat ya untuk berubah menjadi lebih baik. Tuhan memberkati dan kita akan dengar pengumuman kita untuk ibadah minggu depan dan kegiatan kita sepanjang minggu ini ya, kita bisa sama-sama